Perkenalkan, nama saya Mas Katrin Dinati, saya dari Universitas Terbuka Purwokerto. Saya dari Prodi Agribisnis Pertanian. Kali ini saya akan mewawancari Bu Silvi. Saya Ibu Supriyanti dari Apa saja risiko keuangan yang sering dihadapi usaha Ibu? Risiko keuangan yang paling sering itu pemasukan lebih kecil dari pengeluaran. Itu yang paling besar, karena apa, kita kan juga tidak tentu selalu ada pemasukan, tetapi pembelian bahan baku misalkan sudah waktu lebih, kita harus beli, terutama di musim panen. Bagaimana cara Ibu mengelola uang usaha ketika mengalami kerugian? Ya, itu harus cashflow-nya harus selalu aktif. Jadi misalkan kita stok banyak, kita harus menunda penjualan. Pada saat penjualan tinggi, kita produksi terus, kita jual lagi, sering terus. Apakah ada dana cadangan atau tabungan khusus untuk menghadapi kerugian keuangan? Ya, kita ada dana misalkan untuk dari sebagian keuntungan yang bisa disisihkan. Bagaimana cara mengatasi jika modal usaha kurang atau penjualan tinggi? Silakan bekerja sama dengan mitra, terutama reseller yang misalkan mereka membutuhkan barang dalam waktu yang cepat, kita menerapkan sistem itu. Tapi bila kondisi misalkan mau pembayaran pada saat kan sudah siap. Apa ada pembiayaan dari luar seperti Pembiayaan ada biasanya untuk sistem pembelian bahan baku. Jadi ketika mau beli bahan baku biasanya ada sistem pinjaman dulu. Ini ketika sudah diproses. Untuk mengelola risikonya? Resikonya kita kan sudah tahu ya, cash flow seperti apa untuk keuangan kita. Jadi tidak sesuaikan dengan cash flow kita. Jangan sampai kita melebihi dari cash flow yang ada. Apa saja kendala yang sering terjadi dalam kegiatan produksi? Kendala yang paling sering kami hadapi yaitu cuaca. Ya, karena kita pengainan masih berdasarkan matahari. Terus karena kita memang sistemnya anggota, jadi kadang pas pada saat ada kegiatan di desa ataupun di lingkungan itu biasanya terpaksa untuk produksi itu betul. Bagaimana jika masyarakat terdampak bisa mengalami? Kita ada yaitu sistem rolling, misalkan kita ada kendala masih pada saat hujan, ya kita akan menunda dulu sampai melihat suasana, ataupun kita menggunakan alat seadanya untuk mengirim untuk mencegah terjadinya penjempuran. Apabila ada tenaga kerja yang libur atau apa, kita akan mengganti dengan tenaga kerja yang bisa. Bagaimana cara menjaga kualitas produk atau itu? Kita melakukan atau sudah membuat SOP, jadi sudah ada kriteria dan langkah-langkah yang harus diambil pada saat itu. Apa ada gangguan dari faktor luas seperti cuaca, pasokan, listrik, apa? Untuk kami yang sangat ketergantungan itu masih dengan cuaca itu masuk hujan. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk mengurangi risiko keuangan? Untuk mengurangi risiko keuangan itu kita harus memantau kapan kita itu penjualannya banter, atau kapan kita saat penjualannya down. Jadi kita untuk cash flow-nya itu kita bisa mengetahui dari apa bulan ini, misalkan sebelum puasa biasanya kebutuhan seperti itu. Tapi setelah puasa biasanya kebutuhan masih jatuh menurun. Nanti apa yang langkah kita yang harus ambil, yaitu pada saat memang kebutuhan meningkat, kita memang harus menjual sebanyak-banyaknya. Pada saat penjualan turun, dari keuntungan saat penjualan itu yang kita harus cek untuk operasional di pada saat itu. Untuk apakah ada rencana atau langkah cadangan jika rencana awal tidak berjalan lancar? Ya, seperti itu tadi, dari keuntungan pada saat kita penjualannya lagi bandar, kita save dulu untuk dana cadangan, nanti dipakai pada saat kita lagi keuntungan di bulan. Memang kita sudah tahu siklus-siklusnya kapan waktu kita keuntungan tinggi, kapan kita keuntungan turun, jadi kita bisa menyesuaikan. Bagaimana cara menghindari kerugian besar saat harga jual turun untuk biaya? Untuk harga ataupun biaya kami biasanya memang standar ya, tidak ada fluktuatif kecuali di tingkat kemasan seperti yang kemarin. Jadi kita bisa dengan dua cara, satu meningkatkan harga jual ataupun kita mengurangi keuntungan dengan harga jual yang sama. Kalau terjadi kerugian serius dan bagaimana cara berpikir? Untuk kerugian serius, alhamdulillah kami semoga tidak pernah semoga tidak pernah ya, kita hanya kerugian karena cuaca saja ya, pada sampai 2 minggu itu hujan terus, jadi kita memang kerugiannya hanya di bahan baku ya, terutama itu memang bahan baku dan juga yang sudah kita setengah jadi tidak kering, jadi kualitasnya turun. Tetapi kita memang ada istilah penjualan di grade B, yaitu yang masuk pasar-pasar, jadi kita tetap jual tetapi memang kita bisa dijelaskan dengan contoh risiko keuangan yang paling sering dihadapi di usaha ini? itu paling resikonya kalau misalkan penjualan tidak seimbang dengan kebutuhan operasional ataupun keuntungannya itu ini pada saat kita memang lagi musimnya down untuk peningkatan seperti di seberang dan sebagainya. Terus yang kedua, ketika cuaca itu lagi tidak menentu, jadi kita operasional untuk menjemur lagi, mengangkat lagi, itu yang biasanya 3 hari itu bisa sampai 1 minggu, itu akan mendapatkan cost, itu masuk juga ke dalam kerugian, masalah kerugian. Tetapi itu kan bisa atasi dengan ya pada saat kita panas kita buat penjemurannya sedikit mungkin, itu untuk mengurangi kerugian pada saat penjemuran. Terus kita untuk kualitas kita memang yang dijual memang standar kami, kita akan selalu mengutamakan itu. Jadi kalau untuk yang tidak sesuai standar kami kita jual tetapi tanpa merek kami, ataupun kita jual loss lah ke sana yang memang itu biasa di grade yang tidak sesuai dengan. Terus kita menerapkan dari keuntungan pada saat penjualan besar, kita save untuk pada saat penjualan menurun, tapi operasional itu harus berjalan. Untuk masing-masing risiko keuangan itu langkah yang dilakukan untuk menguranginya? Itu tadi misalkan dari risiko penurunan ataupun kerugian pada saat musim, ya kita dengan mengatasinya dengan menjemur lebih tipis dan juga bahan baku ataupun hasil kita jual misalkan tidak sesuai dengan grade yang untuk utama kita ada grade kedua itu akan dijual ke pasar-pasar yang memang kualitas. Kalau risiko operasional usaha ini? Risiko operasional sama dengan risiko keuangan yang tadi, karena terkendala cuaca yang akan operasionalnya secara hitungan itu akan melonjak, tetapi kita bisa diatasi dengan penjemuran yang lebih tipis. Apa
kesimpulan utama tentang kondisi risiko keuangan dan operasional usaha ibu satu. Ya, jadi kita harus pada saat kita mempunyai keuangan yang banyak atau yang baik, kita harus save banyak untuk jaga-jaga ataupun dana cadangan. Tetapi itu bisa diputarkan lagi ke pembelian bahan baku yang memang itu bahan baku bisa dipakai untuk saat kita memang kelangkaan bahan baku sempat sedikit, walaupun itu harga kita dikasih ke itu harga sangat, tapi itu setidaknya bisa mengurangi resiko keuangan ataupun resiko kelangkaan banyaknya permintaan pasar tetapi kita tidak punya bahan, kita bisa mengurangi resiko. Terima kasih telah memberikan waktunya, semoga ilmunya bermanfaat.